Berjumpa kembali bersama Remas, Renungan Malam Singkat Paroki Stella Maris Jepara. Hari ini tanggal 17 Juli tahun 2025. Injil hari ini diambil dari Matius. Salah satu ayatnya yang sudah sangat kita kenal yaitu, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat ini berasal dari Matius, bab 11 ayat 28. Beban berat yang dimaksud adalah beban hukum Taurat, yang ditambahkan oleh pemimpin-pemimpin agama seperti para kaum Farisi. Mereka membebani umat Yahudi pada waktu itu dengan peraturan-peraturan dan tradisi-tradisi tambahan yang berat. Maka dari itu Tuhan Yesus memberi solusi, memberi pengharapan kepada umat pada waktu itu dengan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Itu yang dimaksud adalah beban tambahan, aturan-aturan tambahan dari kaum Farisi kepada umat pada waktu itu. Umat pada waktu itu yang dimaksud adalah umat Yahudi, orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang non-Yahudi. Kita orang Indonesia. Anda yang berada di Minahasa, Anda yang orang Batak, itu bukan orang Yahudi. Tapi bagaimana dengan aturan-aturan Taurat itu? Apakah kita harus mentaatinya? Kalau berdasarkan aturan atau penerjemahan dari bapak-bapak gereja melalui Injil Kisah Para Rasul, terutama bab 15, kita mengetahui bahwa aturan-aturan yang diterapkan kepada orang Yahudi tidak berlaku bagi kita yang non-Yahudi. Jadi, walaupun Taurat itu bersifat universal, tetapi itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi. Kita yang orang non-Yahudi boleh mempelajarinya, boleh mempraktekkan di kehidupan kita, tetapi tidak semua. Itu adalah secara garis besar arti dari ayat ini berdasarkan kejadian pada umat pada waktu itu. Lalu kita akan mengupas sedikit dengan dari kata-kata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kalau kita kupas kata demi kata, kita bisa mengetahui bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu. Berarti orang ini sudah berusaha, orang ini sudah melakukan usaha, kemudian dia masih belum bisa mengatasi masalah-masalahnya. Dia masih berbeban. Tuhan memberi solusi, Tuhan memberi clue, "Datanglah kepadaku." Berarti Tuhan tidak menghendaki kita hanya sekedar datang kepadanya, kemudian meminta kepadanya, tetapi kita diwajibkan untuk berusaha terlebih dahulu. Apabila kita hanya bisa berdoa dan kemudian tiba-tiba solusi datang dari Tuhan, ayatnya tentunya tidak begini. Tetapi mungkin ayatnya berkata, apabila kamu berbeban, apabila kamu ada masalah, datanglah kepadaku. Tapi di sini ditulis, semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang artinya dia sudah berusaha, gagal, tidak menemukan solusi, baru kemudian Tuhan memberi solusi kepadanya. Jadi tidak seperti kita membutuhkan rezeki untuk membayar hutang misalnya. Tanpa berusaha, kita langsung datang kepada Tuhan, berdoa, "Tuhan, saya minta rezeki untuk ini." Dan kemudian tiba-tiba ada uang 1 karung jatuh dari langit. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus berusaha dulu. Kita wajib berusaha dulu.
Sebagai manusia kita diberi akal budi, kita wajib berusaha dulu, dan kemudian bila memang sudah mentok, tidak bisa lari kemana-mana, kita masih ada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang memberi solusi bagi hidup kita. Demikian renungan hari ini. Terima kasih.